Halo semua, kali ini kita akan bongkar sesuatu yang penting banget di dunia kerja, tapi sering banget kita lupain, yaitu hubungan erat antara sikap, emosi, dan pastinya kinerja kita. Pernah nggak sih ngerasa ada di satu tim yang rasanya tuh klop banget, semuanya nyambung? Atau malah sebaliknya, rasanya kok berat banget ya buat maju bareng? Pertanyaan ini kayaknya kita semua pernah ngalamin deh. Dan ternyata nih jawabannya tuh bukan sulap, bukan sihir. Ada sebuah koneksi yang kuat banget antara tiga elemen kunci. Tiga hal inilah yang nentuin dinamika sebuah tim dan ya setiap orang di dalamnya. Coba deh kita bayangin ini kayak sebuah puzzle. Biar kita bisa lihat gambar utuhnya, yaitu kinerja yang luar biasa, kita harus susun kepingan-kepingannya dengan pas kan? Oke, yuk kita bongkar puzzle-nya. Tiga kepingannya itu adalah: pertama, sikap. Ini soal cara kita mikir. Kedua, emosi. Ini soal apa yang kita rasain. Dan yang ketiga, pastinya, kinerja. Hasil yang kita ciptain. Tiga hal ini fondasinya. Nah, yang paling penting tuh, ini. Ketiga hal ini nggak berdiri sendiri-sendiri loh, mereka saling nyambung. Sikap itu ngaruh ke emosi, emosi jadi bahan bakar kinerja, dan kinerja yang bagus itu bisa balik lagi ngebentuk sikap kita. Jadi kayak siklus gitu, tarian dinamis yang terjadi ya setiap hari. Oke, kita mulai dari kepingan yang pertama ya, sikap. Anggap aja sikap ini tuh kayak kompas di dalam diri kita, yang nunjukin arah setiap tindakan kita di kantor. Gampangnya gini, sikap itu cara kamu mandang pekerjaan. Kamu lihat kerjaan itu sebagai beban atau justru sebagai peluang. Nah, cara pandang ini bakal kelihatan banget dari seberapa puas dan komit kamu sama kerjaan. Lanjut ke kepingan kedua, emosi. Kalau tadi sikap itu kompasnya, nah, emosi ini bensinnya. Energi yang bikin kita jalan, atau malah bikin kita mogok di tengah jalan. Emosi ini kan ada dua sisi ya, ada yang positif, kayak antusiasme, semangat, yang bikin kita ngegas. Tapi ada juga sisi negatifnya, kayak stres dan frustrasi, yang wah ini bisa jadi penghalang gede banget. Coba deh bayangin, kamu lagi stres banget nih gara-gara deadline. Apa yang terjadi? Pasti fokus langsung buyar kan? Konsentrasi jadi susah banget. Dan ujung-ujungnya, kinerja langsung anjlok. Ini tuh efek domino yang nyata banget. So, ini ngebawa kita ke satu kesimpulan penting. Ngelola emosi itu bukan cuma soal baper atau perasaan doang loh. Ini tuh skill strategis. Anggap aja kayak tuas yang bisa langsung kamu tarik buat naikin performa. Nah, ini semua nggak cuma berlaku buat diri sendiri ya. Coba kita lihat gimana ceritanya kalau di level tim. Gimana sikap tiap orang bisa nyatu dan jadi kekuatan bareng-bareng. Ada satu kutipan yang pas banget nih. Tim dengan sikap positif kerjanya lebih cepat karena komunikasinya lancar. Sesimpel itu. Sikap yang baik itu ibarat oli yang bikin mesin kolaborasi jadi mulus jalannya. Tapi, sikap positif itu wujudnya kayak gimana sih? Apa cuma senyum-senyum aja? Ya enggak dong. Ini lebih dari itu. Ini soal perilaku yang beneran bisa kita lihat sehari-hari. Sikap positif itu kelihatan dari hal-hal simpel kok. Kayak misalnya inisiatif bantuin teman yang lagi susah, gercep balas pesan, atau kalau dimintain tolong. Dan yang paling dasar, ngomongnya selalu sopan dan saling menghargai. Justru hal-hal kecil kayak gini yang jadi fondasi tim juara. Oke, semua kepingan puzzle-nya udah kita kumpulin nih. Sekarang, waktunya kita satuin semuanya dan lihat gambar besarnya kayak apa. Nah, disinilah semuanya nyambung jadi satu siklus yang kuat banget. Mulanya dari sikap positif. Sikap ini bikin muncul emosi positif, kayak semangat gitu. Emosi ini jadi bahan bakar buat kinerja tinggi. Terus, pas kamu berhasil, apa yang terjadi? Wah, itu makin nguatin sikap positif kamu lagi. Ini benar-benar lingkaran sukses yang muter terus. Dan inilah intinya. Apa yang ada di dalam diri kamu, sikap dan emosi kamu, itu secara langsung ngebentuk hasil yang nyata di luar sana. Jadi ngelola dunia batin kita, itu sebenarnya cara paling ampuh buat ngubah dunia luar kita. Sebelum kita tutup, saya punya satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba deh pikirin, apa satu aja sikap positif, sekecil apapun itu, yang bisa kamu bawa ke tim kamu, mulai besok, buat ngebantu muterin siklus keren ini.